kembali di channel saya, tapi jangan lupa untuk selalu ya. Baiklah, hari ini akan saya penuhi DM kalian yang sudah masuk lama ini tentang jangan prediksi tentang pesulap Ira dan Gus Samsudin. Nah, ya, yang saya lihat kemarin malam itu di video di YouTube banyak sekali yang membahas mereka berdua, ada pro dan kontra. Nah, saya sudah berusaha mendalami permasalahan mereka. Yang Marcel ini, pesulap merah ini, ingin memberantas orang-orang yang melakukan tipu daya yang ada kaitannya dengan profesi paranormal dan dukun ya. Kemudian salah satunya adalah yang kena imbasnya adalah Gus Samsudin, di mana mereka berseteru, si Marcel sudah datang kepada bukannya dan lain sebagainya, dan saat ini Gus Samsudin sudah melayangkan proses hukum untuk si Marcel. Nah, saya di sini sebagai saya tidak memihak satu sama lain. Kita belajar dari ilmu alam saja ya teman-teman. Ilmu alam itu ada energi putih, juga ada energi negatif. Seperti ini, yin dan yang. Ada putih, ada hitam. Di warna hitam ada titik putih, di warna putih ada titik hitam. Itu artinya yang namanya manusia ini tidak ada pure yang baik, tidak ada pure yang jahat. Dalam kejahatan atau dalam sifat jahat manusia ada sesuatu hal yang putih. Dalam sifat putih manusia juga ada sesuatu yang hitam. Itu namanya ketidaksempurnaan dalam diri manusia. Paranormal, dukun, itu hanya sebuah nama. Sama saja dengan kepolisian, kedokteran, pedagang, guru, dan lain sebagainya. Dalam setiap nama itu, dalam setiap profesi itu pasti ada oknum. Kita nggak bisa kebiak-uyat kalau semua paranormal adalah tipu daya, adalah kejahatan. Kita nggak bisa ngomong kalau dukun itu adalah jahat. Nggak boleh seperti itu. Kita harus berpikir dengan terbuka. Setiap profesi itu ada oknum-oknum yang kurang bagus karakternya, yang kemudian berbuat tipu daya, modusin, dan lain sebagainya. Dukun itu hanya sebuah nama. Paranormal hanya sebuah nama. Sulap juga hanya sebuah nama. Ya. Makanya di sini teman-teman, kita harus bijak-bijak dalam menilai perkara ini. Di sini saya ingin mengungkap ya. Saya nggak bisa menasehati di sini. Saya nggak bisa bilang ini salah, itu benar. Nggak bisa. Karena memang ini adalah dua ilmu yang berbeda. Saya hanya ingin cari tahu apa sih nasihat dari semesta untuk Marcel dan untuk Gus Samsudin ini. Nasihat semesta ini biasanya sangat bagus teman-teman daripada nasihat kita, daripada penilaian kita. Makanya di sini akan saya cari tahu. Ini yang pertama untuk Marcel ya. Ada nasihat apakah dari semesta ini untuknya, untuk Marcel? Ada nasihat apakah dari semesta ini untuknya yang ada kaitannya dengan profesi dia sebagai pesulap ilmu merah? Apa nasihat untuk Marcel yang terkait di perkaranya dengan Gus Samsudin ini? Ada simbol prayer, doa. Kemudian ada nasihat apa lagi untuk Marcel ini? Ada simbol growth, pertumbuhan. Selanjutnya ada simbol apa lagi? Ada simbol grief, duka cita. Selanjutnya ada simbol apa lagi? Passion, tetap semangat. Selanjutnya ada simbol apa lagi? Workaholic, gila kerja. Saya ambil 7 ya. Selanjutnya ada saran apa lagi untuk Marcel ini? Completion, penamatan sebuah masalah. Aduh, saya berkeringat sampai kena baju. Selanjutnya apa lagi untuk Marcel ini? Discovery, penemuan. Jadi seperti ini. Tujuan Marcel ini sebenarnya bagus ya. Kartunya Marcel seperti ini teman-teman, nasihat dari semesta untuknya. Ada simbol prayer, ada simbol doa.
simbol yang bagus. Kemudian ada simbol pertumbuhan di sini. Dalam pertumbuhan di sini ada duka cita. Kita bahas 3 kartu ini dulu ya. Usaha Marcel untuk memberi edukasi sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Namun di sini sesuatu yang positif itu jangan sampai membuat Marcel mengalami hal-hal kesedihan dikarenakan konten-kontennya itu tadi. Karena yang namanya hidup ini selalu ada aturannya. Nah, ketika kita terus kenceng tidak melihat kanan kiri, pada akhirnya kita bisa menabrak tembok kalau kita berjalan terlalu kenceng. Makanya di sini diingatkan sama semesta, kamu bagus, kontenmu bagus, memberikan edukasi di sini. Kontenmu bisa bertumbuh karena kreativitasmu. Tapi jangan sampai kontenmu ini membuat duka cita untuk hidupmu dan untuk orang lain. Nah, makanya di sini alangkah baiknya jika memberi edukasi, misalnya jangan menyebut nama si A, si B, dan si C. Cukup bilang begini, saya akan memberi edukasi. Edukasi ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang dengan modus begini. Ya, kemudian Marcel memberi contohnya ini. Jangan menyebut nama. Hal itu bisa menjadi tidak safety untuk Marcel karena di sini ada simbol duka cita. Kemudian di sini tetaplah semangat untuk menemukan sesuatu hal-hal yang memang kayak settingan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin bermodus yang bisa merugikan orang lain. Tapi sekali lagi tetap dengan cara yang safety. Ya, kalau dengan cara yang menyebut nama begini, yang akhirnya Marcel bisa terbentur karena terlalu kenceng, akhirnya nabrak tembok. Dan itu juga kurang bagus untuk Marcel. Kemudian di sini ada completion, penyelesaian masalah. Ada simbol kuburan. Cobalah segala sesuatu diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai menimbulkan seseorang atau bisa berakibat seseorang yang bagaimana. Nah, makanya di sini perlu keluasan lagi pada Marcel dalam mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang terjadi yang ada di dalam kehidupan ini. Ya, perlu hal-hal yang lebih fleksibel. Selanjutnya saya cari tahu apa nasihat dari semesta untuk Gus Samsudin ini. Apa nasihat dari semesta untuk Gus Samsudin ini ya? Apa nasihat dari semesta untuk Gus Samsudin ini? Saya ambil 7 kartu juga. Untuk Gus Samsudin nasihat dari semesta apa? Ada impartiality, keseimbangan. Selanjutnya untuk Gus Samsudin nasihatnya dari apa? Acceptance, jangan salah terima. Selanjutnya expansion, perluasan. Selanjutnya nasihatnya ada guilt, sebuah kesalahan. Selanjutnya apalagi nasihatnya ada gratitude, ada simbol daun waru, ucapan terima kasih. Selanjutnya ini sudah 5. Ada simbol joy, kesenangan, kebahagiaan. Selanjutnya ada simbol grief juga. Nah, baik dari Marcel maupun Gus Samsudin, ketika ini masalah menjadi melebar, ada duka cita di sini. Dua-duanya mengalami kerugian di sini ya. Jadi seperti ini nasihat dari semesta untuk Gus Samsudin. Ada impartiality, ada keseimbangan di sini yang harus dijaga. Keseimbangan logika dan keseimbangan kegaiban tentunya ya. Selanjutnya di sini jangan salah terima dulu terhadap apa yang dikemukakan Marcel. Jangan salah terima dulu. Jadikan itu sebagai bentuk sebagai bentuk untuk selalu memperbaiki diri dalam pengobatannya, untuk selalu introspeksi diri dan lain sebagainya. Karena dengan adanya kritikan-kritikan ini akan bisa membuat
padepokannya atau pengobatannya ini bisa menjadi lebih baik lagi ketika ada pembenahan di sini atas sebuah yang mungkin selama ini kurang pelayanan atau bagaimana. Nah, kemudian di sini ada simbol gratitude. Jadikanlah koreksi Marcel ini sebagai sebagai hal positif yang bisa membuat padepokannya atau pengobatannya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ketika menyikapi kritikan Marcel itu sebagai sesuatu yang bagaimana, itu akan bisa membuat dua-duanya, baik Marcel maupun Gus Samsudin, mengalami kondisi-kondisi yang kurang bagus di sini. Nah, makanya di sini teman-teman, baik Marcel maupun Gus Samsudin maupun saya dan kalian adalah sosok manusia-manusia yang tidak sempurna. Ada hal positif, juga ada hal negatif. Ketika kita menyadari bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, banyak sekali kesalahan yang kita berbuat, tentunya sikapilah perbedaan yang ada itu dengan keluasan. Hidup ini selalu berdampingan antara yang nyata dan tidak nyata. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau nggak percaya dengan kegaiban itu sesuatu yang mustahil dan mustajab, bagaimana kalian tidak percaya? Dalam diri kalian pun ada hal yang gaib. Ada raga dan ada kegaiban yang berupa roh. Kalian melihat jeng Dimas ini seperti apa? Yang kalian lihat adalah raga saya. Kalian tidak bisa melihat roh saya. Nah, ketika raga hancur, roh tetap kembali ke Sang Pencipta. Makanya di sini teman-teman, kegaiban itu selalu ada dan selalu berdampingan dalam diri kita. Jangankan masa lalu, masalah kentut saja itu juga hal gaib yang tidak berwujud tapi berbau. Seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini bijak-bijaklah dalam menyikapi sebuah permasalahan yang beredar di media sosial maupun di dalam kehidupan kita. Belajar spiritual itu hal yang bagus, tapi belajar spiritual kalau hanya sekedar teori, sekedar membaca, sekedar mendengar, tapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, juga pada akhirnya akan sia-sia belaka. Karena spiritual itu adalah peristiwa kejadian yang kamu alami sehari-hari, yang kamu bisa pelajari, mengambil hikmahnya, dan kemudian kamu tersadarkan menjadi manusia sosok yang lebih baik. Itu adalah spiritual yang sesungguhnya. Seperti itu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan mengulas hal yang